Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Mansab Pasuruan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPDK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25404113554. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10C dengan materi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Madinah dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Salsa Kirana Adini. Kenapa? Izin. Izin apa? Bimbingan prestasi bahasa Inggris. Bimbingan prestasi bahasa Inggris. Ya. Baik. Baik anak-anakku, kalian tahu nggak kenapa kita itu harus memulai segala sesuatu itu dengan doa? Paling minimal kita itu harus memulai dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan hamdalah. Hal ini bertujuan agar segala sesuatu yang kita lakukan itu bernilai ibadah, agar mendapatkan ridha dari Allah, dan juga agar kita diberikan kebermanfaatan, kebarokahan atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Sehingga apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, itu mendapatkan impact yang bagus untuk menunjang masa depan kita kelak. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari materi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Madinah. Nah, sebelum itu kemarin kita telah mempelajari materi tentang apa? Baik, strategi dakwah Nabi di Mekah. Ada berapa strateginya? Apa saja? Baik, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai substansi dan strategi dakwah Nabi periode Madinah. Yang tahu angkat tangan, siapakah yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Saya, Bu. Ya, Akbar. Siapa Akbar? Yang menemani ialah Abu Bakar. Pintar. Yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah Abu Bakar, sahabat Nabi. Baik. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Nanti Bu Ica akan menayangkan video pembelajaran tentang substansi dan strategi dakwah Nabi periode Madinah. Kalian simak video tersebut, lalu kalian analisis apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian, dan kalian membuat sebuah proyek infografis. Setelah proyek kalian selesai, silahkan kalian presentasikan hasil proyek kalian tersebut di depan. Dapat dipahami? Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Tanah di sana sangat subur sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, pada kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setelah kalian mengamati dan menganalisis isi video pembelajaran tadi, sekarang Bu Ica akan membagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok berisikan 5-6 siswa. Absen 1 sampai absen 5 itu merupakan kelompok pertama.
absen 6 sampai absen 10 kelompok kedua, dan begitu pun seterusnya. Diperbaiki nak, bukan hijrah tapi hijrah. Iya, hijrah. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Kelompok saya, Bu. Oke, kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Devi Kartika Sari dan ini teman saya Itratul Ulaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis video tentang kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang berbentuk infografis, dan teman saya di sini bertugas sebagai operator yang menjadikan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah adanya tekanan dan penganiayaan terhadap umat muslim di Mekah. Kemudian adanya perjanjian Baiat Aqabah II yang menyatakan dukungan warga Madinah kepada Nabi Muhammad. Kemudian poin yang kedua, scroll it. Nah, udah. Oke. Poin yang kedua adalah persiapan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Beberapa sahabat mulai menyiapkan bekal. Ada yang segera berangkat, ada yang menunggu Rasulullah. Jadi persiapan hijrah ini dilakukan secara bergelombang. Ada pula yang menunggu Rasulullah. Sahabat yang menunggu Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian perjalanan menuju Madinah. Hijrah dilakukan secara kelompok dan sembunyi-sembunyi. Hijrah menuju Madinah menanggung beberapa resiko besar, mulai dari kehilangan harta, meninggalkan keluarga, hingga ancaman keselamatan. Kemudian, poin yang keempat, kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Kaum muslim tiba secara perlahan, masyarakat Madinah menerima mereka, kemudian awal terbentuknya komunitas Islam di Madinah. Dan yang terakhir, dampak dan hikmah hijrah Nabi ke Madinah. Mulai fase dakwah dan pemerintahan, umat muslim mempunyai tempat aman, pelajaran tentang keberanian, iman, dan pengorbanan. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Ica akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menyebabkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Yang pertama, setelah Baiat Aqabah kedua, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib secara bergelombang. Nah, orang yang pertama hijrah itu ada Abu Salamah bin Abdullah Asad, disusul Amin bin Rabi'ah dan istrinya Lailah, lalu Abdullah bin Jahsi, kemudian Umar bin Khattab yang hijrah secara terang-terangan yang diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib itu tetap di Mekah dan menunggu perintah perihal wahyu untuk hijrah ke Madinah. Nah, faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di Yatsrib atau di Madinah itu ada beberapa hal. Yang pertama, orang-orang Yatsrib itu sangat dekat dengan agama Samawi karena banyak mendengar dan berdekatan dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi yang ada di Madinah itu sering mendengar mengenai berita kenabian, yaitu Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Arab dan mereka akan mengikutinya. Dan yang terakhir, suku Aus dan Khazraj itu berada pada pertikaian atau pertengkaran yang sangat parah, bahkan pada perang Bu'ats itu selama 120 tahun. Nah, perintah hijrah menunggu, yang pertama pastinya menunggu perintah dari Allah ya. Nah, ketika perintah itu sudah turun, Nabi Muhammad pergi ke rumahnya Abu Bakar di siang hari dan meminta Abu Bakar untuk menemaninya hijrah ke Madinah.
Setelah itu Abu Bakar mulai mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk hijrah, dimulai dari hewan tunggangan, perbekalan, dan lain sebagainya. Dan Abu Bakar juga telah mempersiapkan 2 ekor unta yang dipelihara oleh Abdullah bin Uraikid, dan turun wahyu perintah untuk hijrah. Jadi sebelum wahyu itu turun, Nabi Muhammad itu sudah prepare. Nabi Muhammad itu sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses hijrah ke Madinah. Oke, selanjutnya. Nah, untuk hijrah kita pasti harus punya rencana, kita harus punya strategi. Nah, untuk perencanaan hijrah di sini, pertama-tama seperti yang udah Bica jelaskan tadi, Nabi Muhammad pergi dulu ke rumahnya Abu Bakar, nge-briefing Abu Bakar, memberitahu atau mengarahkan Abu Bakar apa saja yang harus dipersiapkan Abu Bakar. Jadi setelah itu Abu Bakar mempersiapkan hewan tunggangan, perbekalan, dan semua yang diperlukan. Setelah itu kaum kafir Quraisy itu mendengar rencana hijrahnya Nabi Muhammad itu, nak. Jadi kemudian kaum kafir Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwa, mereka berdiskusi, mereka bermusyawarah untuk bagaimana caranya mengepung dan membunuh Nabi Muhammad. Karena kan Nabi Muhammad belum hijrah ya. Jadi mereka berdiskusi, berkumpul di Darun Nadwa untuk mengepung dan merencanakan proses pembunuhan Nabi Muhammad. Nah, hal tersebut dibocorkan oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad dan menyuruh Nabi untuk tidak berbaring di tempat tidurnya. Oleh karena itu, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dengan menggenggam pasir dan menaburkannya ke kaum kafir Quraisy. Qadarullah, mereka tertidur. Semua itu terjadi atas izin Allah ya. Kemudian Nabi Muhammad bergegas pergi ke rumah Abu Bakar, di mana Abu Bakar telah menyiapkan segala hal yang diperlukannya untuk hijrah bersama Nabi Muhammad. Nah, di sini Abdullah bin Uraikid itu merupakan petunjuk jalan ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar hendak hijrah ke Yatsrib. Nah, sekarang kita membahas mengenai strategi hijrah Nabi Muhammad. Untuk strategi hijrah Nabi Muhammad, di sini Nabi Muhammad berangkat bukan pada waktu biasa, yaitu menjelang larut malam. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar dan menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang, yaitu bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur sekitar 5 kilo dari Mekah. Jalur yang dipilih itu sangat di luar dugaan orang kafir Quraisy. Jadi jalur yang dipilih oleh Nabi Muhammad beserta Abu Bakar untuk hijrah ke Yatsrib itu benar-benar out of the box, tidak pernah terfikirkan ataupun terduga oleh kaum kafir Quraisy atau orang-orang musyrik. Lalu Nabi Muhammad juga telah menentukan peran setiap orang dengan sangat tepat. Seperti Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Abu Bakar, itu tugasnya mencari tahu kabar terbaru di siang hari dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, ada yang namanya Amir bin Furaiha. Dia tugasnya menghapus jejak Abdullah yang melaporkan perkembangan kaum kafir Quraisy itu ke Gua Sur, tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi dengan menggembala ternak. Jadi Amir bin Fuhairah, beliau itu memiliki peran atau memiliki tugas untuk menernakkan hewan ternaknya, tujuannya agar dapat mengecoh atau menghapus jejaknya Abdullah bin Abu Bakar yang melaporkan informasi yang didapatkannya atas perkembangan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi di Gua Sur. Kemudian Asma bin Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, tugas beliau apa? Membawakan makanan untuk Nabi dan ayahnya di Gua Sur dengan merobek selendang menjadi 2. Satu untuk mengikat perutnya yang sedang hamil, jadi Asma pada saat itu sedang hamil posisinya, dan satunya untuk mengikat makanan. Jadi nggak kelihatan kalau Asma ini bawa makanan juga karena memang posisi beliau sedang hamil. Hal itu yang menyebabkan Asma bin Abu Bakar ini mendapatkan gelar Zatun Nitaqain yang berarti perempuan bersabuk
Selanjutnya, yang mengetahui keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Sur itu hanyalah putra-putra atau anak-anak dari Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah bin Abu Bakar, sama Asma bin Abu Bakar. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 yang diwakili oleh Devi, siapakah di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil analisis materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Aditya Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berdasarkan diskusi yang saya dapat. Adapun substansi dan strategi hijrah pada materi ini, diantaranya yaitu membahas tentang ketauhidan, persatuan, ukhuwah Islamiyah, serta toleransi dan keberagaman. Untuk strategi hijrah Rasulullah SAW ada 3, di antara lain berangkat bukan pada waktu yang biasa, yaitu menjelang larut malam. Yang kedua, menempuh jalan yang tidak biasa dilalui orang. Untuk yang ketiga, menentukan peran setiap orang dengan sangat tepat. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Akbar. Terima kasih Akbar. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari bersama materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah, apa saja pelajaran yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari? Oke Jarwo, apa Jarwo? Pantang menyerah, kamu? Bersabar, kamu? Toleransi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Meskipun sejarah itu merupakan kejadian masa lampau, namun nilai-nilai serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya dapat kita petik dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kalian menemui sebuah perbedaan, langkah tengahnya yaitu harus ada sifat toleransi yang kalian miliki agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika kalian menghadapi suatu ujian, hendaklah kalian selalu berusaha untuk bersabar dan mencari solusi, pantang menyerah, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, di mana ketika Nabi hijrah ke Madinah begitu banyak hambatan, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad beserta Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Namun di sini Nabi Muhammad memiliki strategi yang tepat, memiliki sifat atau jiwa kesabaran yang tinggi, bertawakal kepada Allah, terus berusaha dan bertahan menghadapi segala rintangan yang ada. Pun demikian, kalian juga harus mengambil ibrah atau hikmah yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, apakah dapat dipahami untuk materi pembelajaran hari ini? Baik. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi perang Badar dan perang Uhud. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas materi perang Badar dan perang Uhud. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Semoga yang kita pelajari bersama dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.